Audio Jungle. Terbukti lalai, wasit laga Borneo FC versus Persebaya dihukum 8 pekan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wasit Sains Lawita yang memimpin laga Borneo FC kontra Persebaya pada pekan kelima Liga 1 2022-2023, Jumat 19 Agustus akhir lalu, akhirnya diparkir oleh Komite Wasit PSSI selama 8 pekan. Pasalnya, dia dianggap lalu menerapkan hukuman di atas lapangan. Kepastian itu tertuang dalam hasil tim evaluasi yang mereka putusan mereka dan ditautkan di situs PSSI. Dengan jelas, Sains Lawita dianggap tidak menerapkan pasal 12 tentang pelanggaran dan kelakuan tidak patut. Lalai menerapkan pasal 12, hanya memberikan kartu kuning yang semestinya kartu merah. Bunyi paparan sanksi pembinaan untuk wasit tersebut. Dalam laporan dari tim evaluasi itu juga dijelaskan bahwa pemain Borneo FC melanggar pemain Persebaya dengan tenaga berlebihan. Bahkan disebutkan bahwa pelanggaran itu masuk kategori very dangerous play, alias sangat-sangat berbahaya. Menerjang tulang kering dengan kekuatan, bunyi penjelasan putusan tersebut. Wasit di atas lapangan juga harus bisa memberikan jaminan keselamatan kepada pemain sebelum terjadi insiden berbahaya. Jika terlanjur, maka wasit sudah seharusnya bertindak tegas tanpa tedeng aling-aling lagi. Pernyataan Komite Wasit PSSI itu sudah tepat karena pelanggaran Kei Hiroshi ke pemain Persebaya Koko Ari sangat parah. Bahkan Koko pun harus ditandu saat masuk ke bus dari ruang ganti saking parahnya cedera yang dialaminya. Sanksi bagi Sains pun membuat dia tidak bisa memimpin pertandingan selama 8 pekan ke depan. Ditegaskan juga, kalaupun harus menugaskan Sains, dia baru bisa memimpin pertandingan pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023 mendatang. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya juga kalah 1-2 dari Borneo FC di Samarinda. Komisi Wasit PSSI menghukum 18 wasit atau perangkat pertandingan yang bermasalah di Liga 1 2022. Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad, mengatakan ada berbagai macam hukuman untuk wasit bermasalah tersebut, seperti pembinaan tanpa tugas. PSSI berharap seluruh perangkat pertandingan menjalankan tugas sesuai law of the game, kata Ahmad Riyadi dilansir dari laman PSSI. Setiap wasit yang menjalankan tugas dengan baik pasti ada reward. Namun apabila tidak menjalankan tugas dengan baik, akan ada pembinaan tanpa tugas, ujarnya. Ahmad Riyad menambahkan pembinaan tanpa tugas bakal berlangsung sampai wasit tersebut benar-benar siap kembali ke lapangan. Hal ini ditunjukkan agar tak ada lagi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kami akan memberikan semangat kepada perangkat pertandingan yang sedang menjalani pembinaan khusus tanpa tugas, ucap Ahmad. Dan akan melakukan meeting menanyakan kesiapan mental secara fisiknya agar kedepannya tidak melakukan kesalahan, tuturnya. Audio Jungle. Robek otot paha, gelandang asing Persebaya Haigor Vidal harus absen dalam laga derby hadapi Arema FC. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setidaknya 6 pekan ke depan, gelandang asing Persebaya Surabaya, Haigor Vidal harus absen akibat robek otot paha. Gelandang asal Brasil itu sudah absen saat Persebaya sambangi markas Borneo FC. Ia juga akan absen laga terdekat saat Persebaya menjamu PSIS Semarang pada Selasa 23 Agustus 2022 besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat absen ketika lawan Borneo FC, pemain yang pernah merumput di Yunani itu mengaku kesulitan menahan rasa sakit di paha bagian depan. Vidal menjalani pemeriksaan MRI. Hasil yang keluar membuat ia harus beristirahat lebih lama. Kami sudah melakukan MRI. Hasilnya ada robekan di bagian otot paha. Tapi kami bersyukur kami mengetahui itu lebih cepat, sehingga bisa mencegah cedera yang lebih parah, ungkap Ahmad Ridho. Dokter tim Persebaya dikutip dari laman klub.
Fidal sebenarnya sudah merasakan nyeri yang mengganggu ketika Persebaya menjamu Madura United. Bahkan sebelum pertandingan tersebut, Fidal sempat meminta perawatan khusus dari tim medis. Dokter sebelumnya juga sudah menyarankan untuk tidak memaksakan diri. Namun dikarenakan keinginannya yang besar untuk bermain di depan bonek, Fidal memilih untuk tampil total dan membuahkan 1 assist pada pertandingan tersebut. Saya akui dia kuat sampai dia menahan sakit. Tapi setelah pertandingan itu, kami sarankan agar dia rest dulu. Makanya dia kemarin tidak dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jelas dokter yang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga itu. Saat ini Fidal akan menjalani program latihan terpisah bersama tim fisioterapis. Diperkirakan pemilik nomor punggung 10 itu baru bisa kembali bermain setelah 6 pekan ke depan atau sampai pertengahan Oktober 2022. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Fidal akan absen 8 hingga 9 laga Persebaya. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Fidal akan lewati laga-laga berat Persebaya hadapi PSIS Semarang, PSM Makassar, Bali United, dan hadapi Arema FC. Laga yang mungkin bisa dimainkan adalah hadapi Persib Bandung pada 16 Oktober 2022. Diserbu bonek gara-gara tackle brutal ke bek Persebaya Koko Ari, Kai Hiroshi minta maaf. Gelandang pertahan Borneo FC, Kai Hiroshi menyampaikan permintaan maafnya usai melakukan tackle brutal ke bek Persebaya Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu terlihat dari Instagram story terbaru dari Kai Hiroshi di akun Instagramnya @jjmi_kei_. Pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tak bisa melanjutkan pertandingan. Maaf atas kesalahan saya, tulis Kai Hiroshi. Ex pemain Persela Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya. Sebelumnya, Kai Hiroshi harus menghadapi serbuan bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari Araya. Dari pantauan surya.co.id, foto unggahan terbarunya telah dibanjiri sebanyak 9.800 komentar. Pemain berusia 26 tahun itu pun terlihat membatasi komentarnya saat ini. Tackle brutal Kai Hiroshi ke Koko Ari terjadi pada menit ke-15. Kedua pemain terlibat perebutan bola di sisi lapangan. Kai Hiroshi nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Koko digantikan oleh Altabalah yang meneruskan sisa laga, sementara Kai Hiroshi mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyindir aksi yang dilakukan oleh Kai Hiroshi. Saya tidak mau komentari pertandingan karena di dalam sepak bola bisa kalah dan bisa menang. Yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan terutama Kai Hiroshi. Mungkin kakinya si Koko dia patah. Dia tidak bisa berjalan, hari ini mau di ronsen. Kenapa wasit tidak bisa melindungi pemain? Itu yang sangat saya sesalkan, kata Aji Santoso seusai laga. Aji menilai melihat kerasnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kai Hiroshi seharusnya bukan kartu kuning lagi, tapi kartu merah secara langsung. Itu pelanggarannya sangat keras dan disengaja. Itu yang saya sangat sesalkan, tegas Aji Santoso. Aji berpendapat seharusnya wasit lebih bisa melindungi karena dalam sepak bola bukan hanya soal kalah dan menang. Sepak bola tidak hanya soal kalah menang, tetapi juga sportivitas dan etik di lapangan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Ia cukup menyayangkan karena pelanggaran brutal ini dilakukan oleh pemain asing. Seharusnya dia pemain asing memberi contoh yang baik pada pemain lokal. Dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera menimpa dia sendiri. Kasihan masa depannya.
Kasihan keluarganya dan saudara-saudaranya. Cederanya kena di kaki yang sama ketika cedera sebelumnya. Mudah-mudahan saja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dia keluar mau di bis pun ditandu karena tidak bisa jalan, ungkapnya.